udah nyanyi Mandarin. Nah, aku di daerah wis nyanyi lagu Mandarin, lagu Barat, lagu Cina. Wes semua tak bawain. Ni jenjing tui wo so koyon yenti aiwo. Saya kalau pulang nyanyi dilempar batu bata segini. Poro-poro pakai parfum, honornya cuma 25.000 pakai parfum. Iya. Dian kamu. Iya, makanya usahanya ya sekarang juga ya nyanyi ya usaha gitu. Terus saya ya pernah baca itu penghargaan yang kamu terima itu, waktu itu nggak tahulah jumlahnya berapa. Banyak. 40 gitu. Kamu sendiri mungkin nggak ingat gitu. Itu apa saja yang kamu ingat, penghargaan apa saja? Gitu. Yang paling berharga itu adalah ketika saya diwawancarain sama majalah Times. Terus majalah-majalah luar negeri yang orang melihat itu dari kalangan menengah ke atas, terus orang-orang hebat yang bisa melihat saya itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Kalau ngomongin piala itu karena prestasi bagi saya ya memang itu luar biasa, tapi yang membuat saya itu merasa bangga sampai hari ini tuh diwawancarain sama majalah-majalah luar negeri. Itu yang tidak bisa saya lupakan karena anak-anak zaman sekarang belum tentu. Kamu cerita tadi ya ke luar negeri itu duta besar, pernah nggak orang luar negeri yang nanggap kamu gitu, bukan dari duta besar, dari orang umum itu pernah? Pernah. Dibayar berapa kamu ke luar negeri itu? Dibayar, kalau waktu di Malaysia itu datuk siapa yang undang itu saya dibayar 200 ringgit. 200 juta kalau uang rupiah. Iya. Dian kamu 200 juta itu kan gaji menteri itu. Alhamdulillah kan zaman dulu lagi booming, minta berapa aja di. Jadi kemana? Malaysia? Karena Malaysia itu bahasanya masih sama ya mungkin masih. Ya. Terus di Singapura pernah diundang juga. Kalau ke Singapura kamu mungkin nyanyi, kamu nyanyi barat, kamu dangdutkan itu. Iya. Yang gitu modelnya. Iya. Kalau kemana lagi luar negeri yang kamu ingat? Semua pernah, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke ke Amerika, terus ke Amerika pernah tampil kamu? Pernah. Berapa dibayar di sana? Kalau dibayarnya kalau dirupiahkan paling juga nggak banyak, 150-an gitu. Tapi punya banyak fasilitas. Pesawat terus penginapan mereka tanggung? Iya ditanggung. Itu udah bersih lah itu kan? Bersih. Jadi kalau ya pokoknya saya tuh harus bersyukur gitu. Jadi penyanyi itu sudah dibayar, terus dinaikkan pesawat. Aku ke Amerika aja naiknya first class loh Bang Yos. Wih, sombong aku. Padahal aku mintanya ya pokoknya yang sampai aja lah gitu. Pokoknya sampai gitu. Ternyata saya dijamu dikasih first class, terus bawa 2 orang yang make up sama asisten boleh, manajer gitu. Ikut terus sampai di sana habis nyanyi diajak jalan-jalan ke Las Vegas, ke Hollywood, diajakin belanja, aku gak bayar, terus beliin koper, terus dibeliin, wah pulang bawa oleh-oleh, jadi ya alhamdulillah orangnya baik banget. Ternyata gubernur kalah sama dia. Waduh, alhamdulillah banget. Kamu harus syukur sama alhamdulillah Allah, saya itu ya sangat bersyukur sekali ketika banyak anak-anak muda sekarang melihat cari duitnya gampang, tapi dulu saya juga jauh lebih gampang dari mereka. Jadi saya itu nggak pernah iri dengan yang anak-anak muda sekarang karena aku mendapatkan hal yang sangat luar biasa itu belum tentu mereka seperti saya. Jadi saya itu harus selalu bersyukur setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu udah alhamdulillah toh isinya. Ada baiknya juga Ainul ya kan, kita juga udah dapat rezeki dari Allah kayak gitu ya. Ya kita bagi-bagi sama siapa pasti yang memang memerlukan. Saya akan amat yakin kamu sudah melakukan itulah. Sudah ya. Pasti saya. Saya bahkan berkeinginan ya milenial yang kayak kamu, yang khusus yang lain, kita kumpulkan gitu kan ya. Karena kita kumpulkan di organisir yang baik gitu, artinya bantuan itu tepat sasaran ya. Setuju. Karena saat kita itu mengalami pandemi sekarang ini, itu yang orang kehilangan pekerjaan, yang orang usaha UMKM bangkrut ya. Jadi janda karena suaminya kena COVID, jadi yatim piatu karena orang tua yang kena COVID, itu banyak sekali yang perlu kita bantu ya. Milenial seperti kamu yang sukses, saya harapkan bisa sukarela kita ngumpulin dana, ada yang memanage bareng-bareng gitu sehingga transparan semuanya.
Betul. Yang saya ingin itu bahwa bantuan itu tepat gitu Tepat kepada sasaran yang ya. orang yang sangat membutuhkan. Lah, Inul, saya sangat terima kasih ya, karena sudah sekian tahun aku nggak ketemu kamu Iya. dan membawa cerita yang panjang tadi kan. Ingat sekali waktu kamu datang ke rumah jam 11 pakai jaket putih sambil nangis gitu. Dan ingat banget gitu kan, ada apa terus itu kamu ngeluh gitu, ya udahlah saya selesaikan semuanya dengan baik. Jadi Inul sebagai penutup ya cobalah pengalamanmu itu kesimpulannya atau apa-apa yang penting-penting yang kamu bisa sampaikan kepada para milenial yang lain, para sahabat Bang Yos, coba silakan sampaikan. Iya, buat sahabat Bang Yos, sukses itu tidak ada yang mudah. Semua melakukan proses yang sangat besar termasuk saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena Bang Yos adalah salah satu orang yang mensupport saya di masa-masa lalu yang sudah sangat berat bagi saya, dan terus belajar. Jangan lupa menghormati orang yang sudah tua, dalam artian hormati orang, jangan sampai kalian menjadi anak yang kurang ajar. Dalam artian juga harus santun dan tetap menjaga attitude yang baik. Dan berproseslah dengan benar karena sukses itu tidak mudah. Dan jika kalian mendapatkan suatu kesuksesan yang mudah, kalian harus ingat bahwa kalian harus tetap menjadi orang-orang sukses yang terhormat. Gitu. Terima kasih. Jadi sahabat Bang Yos dan khususnya milenial, kita sudah dengarkan sendiri tadi ya. Yang pertama saya mau apresiasi ya. Dulu musik aliran dangdut itu sangat diremehkan ya. Dianggap itu adalah musiknya orang-orang bawah lah gitu. Tapi sekarang sudah menasional, bahkan sudah boom di luar negeri. Iya. Sangat luar biasa penyanyi dangdut. Ya, saya sangat appreciate kepada senior-senior dia, Raja Dangdut, Haji Omar Rama, Ratu Dangdut, Elvis Sukaisi. Iya. Ya, ada lagi, sudah banyak lagi lah ya. Penyanyi yang top termasuk dia tentunya. Dan tentunya belajar bagaimana menjadi penyanyi dangdut. Kalau saya dulu kan dikuyo-kuyo, dicekal dan lain sebagainya karena mungkin penampilan saya di daerah seperti itu. Dan ketika saya datang hijrah ke Jakarta, ketemu dengan orang-orang hebat yang mengarahkan saya dengan jalan yang baik, yang benar, berpenampilan yang cantik. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa jadi inspirasi banyak orang, terus bisa memotivasi semua penyanyi dangdut untuk tampilannya harus cantik, terus tampilannya nggak boleh seronok, terus tampilannya juga harus kelihatan mahal karena kalian itu yang nonton bukan orang kalangan menengah ke bawah aja gitu. Bahkan ketika seorang penyanyi dangdut saya merasa bangga loh waktu itu karena orang Chinese aja ngundang saya nyanyi di ballroom gitu. Jadi apa yang harus saya bawakan? Saya nyanyi dangdut lagu saya, tapi saya juga bisa loh nyanyi lagu Mandarin juga oke loh, pinter loh aku. Oh begitu? Oh iya, jadi kenapa aku paling laris sekarang di acara wedding-wedding orang Chinese? Ya mungkin karena Sedikit aja Mandarin coba aku pengen denger, tapi dangdut lagunya. saya. Gimana ya? Oh. Sekucil aja gimana coba? Chinese. Lagunya sih banyak. Tapi bahasa Cina kamu? Cina, Cina. bahasa Oh, Cina. hebat. Itu Iya. Apa ya lagunya? Mau nyanyi lagu apa? Pengen apa? yang aku kurang ngerti lagu Cina. Ni 真心对我说过永远地爱我，谁知道你的话儿都是在骗我。 Itu 你 lagu 狠心抛弃我，也不还我实话。谁爱我？谁爱我？谁来爱我？不知谁来爱我。Enak toh? dangdut gitu ya. Sayangnya baru sekarang coba. Saat aku tamu Gubernur Beijing, saya undang kamu belum ngerti Cina begini kan. Makanya ini aku masih what's going on. Bisa aku harusnya dulu itu saya dites nyanyinya Waktu jangan itu lagu kamu barat udah tahu? aja. Loh Aduh, aku udah nyanyi waduh. Mandarin. Nah aku di daerah harus nyanyi lagu Mandarin, Lah, kamu lagu belajar di barat, mana lagu Cina. itu? Wes semua tak bawain. Tadi kamu ngawur apa beneran Cina sih? Loh nanti kan ditonton banyak orang. Nanti tanya aja Aku sama. tanya loh sama orang yang pintar bahasa Cina. Iya. Ini Jawa di Cina-Cinokan apa Oh bener-bener asli. asli Cina? Iya asli. Kamu tahu artinya juga?
Ah ya, Orang ngerti. sedikit-sedikit. Orang ngerti Sedikit-sedikit. Loh, mertua saya itu orang Chinese. Oh gitu. Iya, si Adam itu kan dulu Chinese. Chinese ya. Chinese. Ketok Cina nih. Enggak ketok ya, enggak ketok. Racun. Saya yang kayak Cina. Jadi ya ini milenial ya, sukses karirnya ya, nggak sombong ya. Yang saya apresiasi lagi, nggak ada cerita aneh-aneh dari rumah tanggamu dengan Pak Nggak ada. Raden itu loh. Karena saya itu punya prinsip menikah itu sekali dalam seumur hidup. Kalaupun namanya rumah tangga itu ada proses gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Menurut saya kuat-kuatan yang laki apa yang perempuannya. Kalau misalkan Mas Adam yang nakal ya mungkin saya yang harus diam. Atau kalau misalkan saya yang nakal ya Mas Adam mungkin harus memaklumi gitu. Tapi paling tidak dalam rumah tangga itu saya tuh harus ada saling memaafkan, saling percaya, saling meyakini bahwa tujuan kita itu rumah tangga itu sampai tua, sampai mati kalau bisa gitu. Soalnya biar buat jadi contoh adik-adik saya kan banyak gitu. Jadi itu yang membuat saya bisa bertahan sekarang sama adikmu Mas itu 4 berarti ya? 5 ada yang Loh, boncerit kamu kan ketika satu. saya mau ke Jakarta, ibu saya lahiran lagi. Oh jadi 6. 6. Semuanya. Jadi adik saya 5. Dan yang penting bisa menyelesaikan sekolah semua kan? Loh, saya tuh hebat loh. Walaupun Ya, saya kamu tuh yang bantu kan pasti? saya itu cuman SMP. Nggak Adikmu punya semua? ijazah SMA, tapi adikku sarjana semua loh. Udah tak belikan dia punya rumah, punya mobil, terus ya buat fasilitas keluarga gitu. Terus mereka udah sarjana semua. Berarti Adikku orang kamu sarjana. masih ada nggak sekarang? Masih, bapak udah meninggal. Cuman Tapi tinggal emak. Ibu sudah nyenyak tidurnya lah. Kan Alhamdulillah. Gitu kan. Wah luar biasa coba. Bukan urusan untuk dirinya, keluarganya gitu loh. Kamu tamu saya yang luar biasa hari ini ya. Karena menginspirasi, mudah-mudahan milenial bisa menangkap ya. Kayak tadi waktu terjadi pro kontra gitu kan. Memang semua orang kan punya persepsi masing-masing. Dari kacamata mana kita melihat sesuatu. Ya saya waktu itu juga nganggep, wah aneh ini kok bisa-bisa kayak gitu. Jadi para sahabat Bang Yos sekalian. Ya. Bang Yos, Ya, aku mau kasih tahu lagi. Aku jadi penyanyi, walaupun aku penampilannya katanya dibilang seronok, dibilang ini. Tapi aku ada satu janji sama bapak saya, karena bapak saya itu orangnya religius, gitu. Jadi beliau itu nggak seneng sama sekali saya jadi penyanyi dangdut. Gak seneng? Blas, sama sekali nggak suka. Ya, Terus saya bilang sama bapak itu kalau lihat saya nyanyi itu wah buang muka. Saya kalau pulang nyanyi dilempar batu bata segini. Sama bapakmu? Iya. Kalau pulang jam 12 malam jadi penyanyi dangdut kan pulangnya malam-malam, kadang subuh karena kan perjalanannya jauh-jauh. Iya. Itu kalau pulang tuh dilempar batu, pergi kok anak kurang ajar, enggak berterima kasih sama orang tua, enggak nurut, enggak apa gitu. Jadi tapi orang tuamu, bapakmu kan tahu kamu tiap kalinya itu bawa duit untuk hidup sekeluarga ya kan? akhirnya saya dibelain sama ibu saya karena ibu saya bilang, ya jangan dilarang, anak ini juga bantuin bocah-bocah makan gitu. Tapi aku nggak suka kelakuannya, lihat itu kalau nyanyi di porno apa jogetnya apa, bapak saya itu kan imam masjid. Ya, Gitu. Ya. Terus saya bilang sama bapak, ada satu janji nih Pak, suatu saat ini bapak ini akan jadi bangga sama saya gitu. Saya walaupun jadi penyanyi dangdut, saya bukan orang yang penyanyi dangdut yang gampang dibawa sama laki-laki. Terus saya janji saya akan pertahankan perawan saya. Terus saya akan janji bapak akan bangga sama saya. Gitu. Dan perlu bapak tahu, saya itu bukan penyanyi yang murahan walaupun penyanyi dangdut. Saya gitu sama bapak. Iya, tak lihat kamu nanti sampai di mana kamu jadi penyanyi gitu. Terus mulai ayah kamu sadar betul mensyukuri apa ya yang ketika kamu saya di dapatkan? Jakarta itu. Waktu kamu di Jakarta Waktu aja? di Jakarta dikuyo-kuyo aja bapak saya itu wes ora percaya kok dadi aku. Wes pokoknya kamu nggak percaya toh sama bapak bahwa kamu itu nanti akan kayak gini nanti jadinya dikuyo-kuyo apa segala macam. Wes gak usah jadi penyanyi dangdut enggak gitu. Ketika Eyang Titik Puspa juga bilang, "Weh, jalan terus. Ora usah wedi. Kamu punya karakter, kamu punya kualitas, kamu ini. Kowe harus berjuang untuk mempertahankan bahwa kamu tuh bisa gitu. Jangan nyerah, nggak boleh nyerah gitu." Sampai saya pernah pulang kampung juga Eyang Titik, ora usah mulai, wae nang kene wae, nggak perlu turun nang omahku katanya, tidur di rumahku katanya. Kalau kamu nggak punya rumah, wae ambek aku wae gitu. Wes tak bantuin gitu. Akhirnya ketika sudah berjalan sedemikian lama dan normal, nyatanya juga positif. Terus bapak saya bangga. Akhirnya cerita, ya akhirnya saya baru
tahu bahwa saya itu bangga punya anak kamu gitu. Nul, aku yakin masih banyak cerita lah tentang dirimu itu. Banyak, jadi aku tuh kalau dulu nyanyi itu ya pernah tidur di trotoar sampai pagi karena nggak pernah. Wah, kamu bohong ah. Bener, jadi Tidur aku di tuh, trotoar karena apa? lah kan kalau nyanyi itu saya tuh nyanyinya dari kampung, ada yang di pegunungan juga, wong desa yang ada di gunung tuh pengen ngundang saya lah. Kalau turun ke bawah itu kan juga kadang-kadang nunggu taksi taksi yang orang-orang ke pasar naik call pickup yang di bawahnya buka itu. Nyari yang murah lah gitu. Iya, itu saya kadang-kadang nunut. Nunggunya lama, kadang sampai subuh itu berdiri di trotoar gitu. Nungguin mobil turun untuk sampai ke rumah itu perjalanan jauh. Dan itu honornya cuma berapa coba? 25.000. 25.000 kamu naik opletnya aja udah berapa itu? Ya nggak minta dibayar, aku kadang-kadang nunut naik truk. Iya, kalau ada truk gitu di malam itu ya kadang dicegat kayak gitu. Milenial kah? Siapa membayangin orang yang Inul Daratista yang begitu populernya, begitu penghargaannya, saya itu 40 penghargaan, merasakan yang kayak gitu, itulah. Saya itu juga kalau bantuin ibu ya, jam itu ada waktunya. Jadi kenapa saya itu kalau kerja itu selalu tepat waktu? Karena saya itu ngitung kerjaan ini nanti habis sholat subuh langsung bantuin melencetin kacang untuk dijualin. Tangan saya itu sampai hancur semua. Jadi kalau diajakin salaman sama semua orang tuh enggak pernah mau, karena tangan saya itu hancur. Karena setiap hari tuh saya ini loh, melencetin kacang itu sampai. Kamu kan punya pegawai, kenapa enggak? Loh enggak kan dulu waktu dulu kan enggak ada. Oh, waktu dulu ya. Waktu dulu, jadi saya bantuin ibu itu jualan rokok, naik bis. Kayak di sini kayak anak-anak yang ada di pinggir jalan tuh yang jualan rokok itu saya juga kayak gitu dulu. Dari Japana, jadi dari rumah langsung ke daerah Mojokerto, terus ada bis yang arah ke sini, saya juga jualan minuman, jualan rokok. Gitu. Ntar kalau sore jam 3 waktunya ngaji, mandiin adik-adik dan ngaji. Terus malam jualan lagi. Kadang-kadang nganterin ibu ke Peracangan untuk beli beras, dan kadang-kadang uang dari jualan kasih. Jualan es lilin juga di sekolah juga kayak gitu. Nama Inul Daratista itu kan nama keren lah ya gitu. Sebenarnya nama aslimu? Ainur Rohimah. Bagus nama saya, dari Al-Quran. Bapak saya yang ngasih. Makanya kalau suruh ganti Ainur terus? Ainur Rohimah. Jadi masih nyerempet-nyerempet telah Inul gitu? Iya, karena dulu itu kalau saya tuh nyanyi di atas panggung itu loncat-loncat, lucu, mintal-mintul gitu loh. Jadinya dipanggil Nul gitu, akhirnya jadi Inul. Seperti saya katakan, kadang-kadang denger cerita dia ini ya mau ketawa, tapi bikin kita cor-cosan gitu kan. Bayangkan kan, gubernur udah ngantuk jam 11 ada tamu Pak gitu. Kita lihat siapa nih pakai jaket putih, nangis-nangis gitu kan. Lah saya kan mau pulang sudah malu karena kan di sana kalau saya udah pulang itu aku sudah heboh, terus di sana juga dengan berita-berita yang nggak benar, orang sudah nggak berani lagi saya ngundang-undang saya lagi. Walaupun honornya 125.000 di kampung, ketika saya sudah di Jakarta udah booming kayak gitu, orang di sana itu pikirannya mau paling ngundangin dulu sekarang mahal. Jadi ya serba salah, kalau aku mau pulang kampung gimana, kalau aku di sini nyari uangnya susah gimana gitu. Orang tua saya gimana, karena kan orang tua saya bapak penjahit itu ngandalinya ke saya. Maksudnya, gitu. Maksudnya setelah kamu populer di Jakarta malah itu orang di kampungmu itu masih ingin juga untuk nanggap kamu. Masih ingin tapi takut. Di situlah kamu dilematis pasti kan. Iya. Mereka juga takut juga. Takut ngundang saya. Bayar Inul sekarang berapa gitu. Terus dengan berita yang cekal-cekalan kayak gitu, akhirnya orang-orang itu kan pasti ngikut-ngikut dengan berita itu kan, jadi takut ngundang saya. Yalah saya di sini dicekal juga. Lah saya harus kemana lagi gitu. Nul, waktu kamu nyanyi pertama kali ya di kampung nih ceritanya. Rokmu seharga berapa rokmu? Bang Yes aja nggak percaya loh. Saya itu kalau nyanyi itu nggak bisa beli baju. Beli bajunya itu kiloan. Kalau di kampung, gimana? Jadi di kampung saya itu ada toko. Dia itu jual kain yang bekas. Kain apa ya? Yang ditimbang 1 kilo. Jadi satu kain itu ya potongan, nggak tahu potongannya berapa, itu mungkin ada yang cacat-cacat gitu.
Itu saya Itu beli. kamu beli. Iya kan ditimbang 1 kilo itu harganya 85.000. Terus habis itu 1 kilo itu terus dijahit sama 1 kilo itu ada berapa 2 meter apa 3 meter gitu apa? terus dijahit ibumu kali ya, karena penjahit kan? Bapak saya penjahitan, bapak saya nggak sudi jahitin baju saya. Jadi saya jahitin ke orang. Oh gitu. Ongkosnya 5.000, 10.000. Oh yang penjahit itu bapak? Bapakku penjahit, tapi kan bapak Oh nggak jahit suka. kamu nggak punya ya untuk nyanyi itu kan, kamu jahit ke orang? Ke orang. Jadi itu baju saya itu baju kiloan Bang Yos. Jadi baju 85.000 itu Terus? bisa jadi 2 potong baju, 2 setel gitu. Terus bajunya itu ya, Terus ya kalau sepatumu nyanyi nggak apa ganti-ganti, sepatu. Ya sepatu bata. Waduh udah nggak usah tertusin lah Nul, aku nggak tanya kan gitu. Memang keadaannya gitu dulu. Ya adanya gitu ya, saya nyanyi ya pakai sepatu yang harganya murah juga. Orang honornya nyanyi cuman 23.000, 25.000 itu aja. Kalau mau beli baju kan mesti harus dikumpulin dulu. Nabung 100.000, nanti beli baju yang 1 kilo, nanti dapat dijahitin itu dapat 2 setel. Itu buat ganta-ganti gitu. Jadi sebenarnya itu barang rosokan gitu dijual. Iya. Terus diguntingin yang tutup itu ganti-ganti. Yang cacat-cacatnya itu jangan diikutin gitu. Ada kan baju red apa ya namanya, baju misalnya orang toko gitu kan pasti ada baju-baju yang cacat-cacat apa? Reject. Ya, terus. Gitu ya, itu yang leles itu kan dijual murah. Ya saya beli itu buat nyanyi. Gitu. Nah, Iya, kalau iya. punya uang banyak baru sebelum ke Jakarta itu baru punya baju bagus yang harganya 200.000. Terus kamu pakai minyak wangi nggak waktu itu? Enggak. Oh enggak. Yang nggak pakai minyak wangi lah, nggak punya duit tuh, minyak wangi harganya mahal. Ya paling juga itu apa namanya? Apa bedak yang putih itu loh apa? Apa? MBK itu. Ya digini-giniin. Enggak, jadi bedak MBK yang kelontongan itu. Digini-giniin jadi nggak bau, ya udah itu aja. Nggak pakai parfum lah. Poro-poro pakai parfum, honornya cuma 25.000 pakai parfum. Nggak punya duit. Inul kamu. Luar biasa sejarahnya para milenial gitu ya. Oh iya, tahu nggak kalau saya makan sama adik-adik, kalau saya nggak ada duit, emak saya nggak punya duit, bapak saya nggak ada jahitan. Makan kemana? Saya tuh makan sehari sekali. Sehari sekali udah gitu nyeplok telur isi 2 itu dikocok sampai ini terus digoreng lebar banget, gitu. biar lebar terus dipotong-potong jadi 7 kan saya. Tipis-tipis kayak silet itu dong. Iya. Itu kalau ada duit bisa beli telur, kalau nggak ada cuman cukup nasi sama air yang metik daun kelor di tetangga, minta daun kelor di tetangga dibuat sayur. Udah kadang-kadang kayak gitu. Jadi pakai nasi seger banget gitu. Kadang-kadang ikan sipil, ikan asin gitu. Pernah nggak dari pengalamanmu ya, ada orang hajatan atau apapun anggap kamu, terus tiba-tiba mungkin panitia atau apa bangkrut itu kan, terus ngutang dulu gitu, ada pernah diutang? Banyak. Banyak? Banyak. Kadang saya pernah saya nyanyi di daerah Sumatera. Itu sukses besar, penontonnya banyak sekali. Terus duitnya juga banyak, tapi waktu saya tunggu sampai mau pulang nggak dibayar-bayar. Terus malah saya dikasih ini ada BPKB, kamu boleh bawa pulang gitu. Saya bilang nggak usah, mungkin saya nggak punya rezeki di sini, tapi nggak usah gantiin saya. Saya pernah bilang sama promotornya, Mbak Inul tolong ini dibawa BPKB-nya karena uang saya yang dari tiket-tiket itu dibawa lari orang. Nggak usah, saya bilang. Saya bantu saja gitu. Mudah-mudahan semua masalah yang dari promotornya itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan mungkin ini bukan rezeki saya, tapi nggak apa-apa, saya bisa menghibur aja gitu. Sering saya pulang nggak dibayar juga, tapi pulang juga bawa tiket beli sendiri. Nggak apa-apa, karena memang mungkin bukan rezeki saya. Yang penting saya sudah bisa menghibur orang, mereka semuanya seneng. Walaupun promotornya nggak ngasih saya bayaran atau nggak dibayar, nggak apa-apa. Dari peristiwa-peristiwa yang nggak enak-enak itu tidak pernah mematahkan semangatmu? Nggak. Saya juga nggak pernah nuntut terlalu banyak kepada promotor-promotor atau yang pernah ngundang saya nggak dibayar juga. Belum pernah saya nagih dan saya
kalaupun dikasih jaminan apapun dulu pernah, tapi saya nggak pernah ambil. Dan nggak pernah memperkarakan lah gitu. Tidak pernah sama sekali. Bahkan pernah Bapak polisi, ini harus dituntut Mbak Inul, ini Mbak Inul jauh-jauh nggak dibayar, nggak apa-apa Pak. Ini saya ikhlaskan, nggak apa-apa, yang penting Bapak promotornya dibebasin, jangan sampai dituntut macam-macam dan lain sebagainya. Karena memang ini biasanya udah accident lah, ini biasanya terjadi yang tidak diinginkan di lapangan itu udah biasa bagi saya. Saya itu dapat uang itu udah nggak dari sini, dari sana-sana juga sudah saya pernah dibayar mahal. Jadi kalaupun sekarang saya nggak dibayar pun nggak apa-apa. Dulu saya nyanyi bayaran 23.000 aja bisa ngos-ngosan 1 jam lebih saya nyanyi, nggak ada apapun, nggak ada sawean, nggak ada apa-apa, saya ikhlas nerima. Sekarang saya dibayar mahal, nggak dibayar pun saya nggak apa-apa. Mungkin saya akan dapat rezeki di tempat yang lain. Saya gitu kan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa orang ngundang saya nyanyi, wedding juga masih rame, alhamdulillah. Nyanyi-nyanyi di mana, Zoom virtual juga kalau pandemi gini ya masih ada aja yang ngundang, alhamdulillah. Masih ada ya. Masih. Ini kalau nggak kita sudahi acara ini kita nangis terus ini. Ya, ini sekali lagi terima kasih ya. Kamu berkarya. Ya. Lah diundang kan suruh cerita buat menginspirasi, karena memang proses saya kan nggak gampang. Kamu bikin aku laki-laki, aku tentara, nggak pernah aku terus-terusan aja gini loh. Kamu ini bikin anak SMP loh. Anda bayangin ya. Bukan orang tuanya saja, adik-adiknya kan sekolahnya diberesin, fasilitasnya diselesaikan dari kerja dia. Ya, luar biasa. Ya. Jadi mari kita positive thinking ya. Dia nyatanya juga saya meyakini dia punya mentalitas, karakter yang positif padanya. Dan kreatif, dia yakin dengan dirinya dan tidak takut bersaing dengan siapapun di dalam meniti karirnya, dan itu kunci keberhasilan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.